Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Demi Allah, pokoknya saya hormat betul gitu ya. Saya punya paparan, mudah-mudahan bisa dijadikan satu bahan awal untuk Bapak Ibu bisa melihat, dan dari sekian inovasi kami mengambil salah satu tentang perumahan. Boleh ditampilkan nggak? Dan saya akan memulai dari video dulu. Jadi ini saya punya video, boleh yang video dulu. Mudah-mudahan video ini bisa terlihat oleh Bapak Ibu, ya. Akan saya putarkan biar Bapak bisa melihat kira-kira apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan saya yang kemudian membuat satu aplikasi untuk membangun perumahan yang ada di Jawa Tengah. Apakah paparan saya sudah bisa terlihat? Ya, Pak. Sudah ya, boleh. Mudah-mudahan ini lancar videonya. Silakan. Jadi omah bareng Arun, coba gaya jadi omah bareng melalui aplikasi Simperu. Masalahnya terjadi dalam penanganan rumah tidak layak huni. Pertama, ketidakakuratan atau inakurasi data. Jumlah 4.426.536 data kemiskinan yang menjadi catatan penanganan RTL belum akurat. Banyak pihak yang masih belum mampu menerjemahkan target RTL dari data miskin yang memiliki kriteria RTL karena akurasi data masih 0%, serta adanya simplifikasi data sebesar 40%. Belum adanya integrasi capaian penanganan RTL. Banyaknya sistem penanganan RTL yang bergerak secara parsial dan berbagai sumber pembiayaan penanganan RTL. Belum adanya koordinasi dalam penanganan RTL berbagai stakeholder terkait. Sistem informasi manajemen perumahan atau Simperu hadir untuk mengintegrasikan program dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan desa. Dengan begitu, sinkronisasi program dapat dilakukan dari bawah secara real-time. Desa dapat melakukan verifikasi, validasi, dan pengusulan melalui musyawarah desa. Sisi lain dapat meningkatkan penanganan semula hanya 3.600 unit pada tahun 2016 menjadi 23.000 unit setelah adanya Simperu. Hal ini dapat menyelesaikan permasalahan awal seperti inakurasi data RTL yang semula 0%, saat ini tingkat akurasinya telah mencapai 80% dengan tingkat duplikasi 0%. Hal ini berdampak pada penurunan data kemiskinan sebagai data penanganan RTL yang semula 4.400.000 jiwa menjadi 820.000 jiwa. Efisiensi waktu proses pengusulan yang semula membutuhkan waktu hingga 7 hari menjadi hanya 1 hari. Efisiensi SDM yang semula membutuhkan 3 orang menjadi cukup dengan 1 orang saja, serta hilangnya biaya penggandaan. Jadi tinggal main HP-nya. Tapi nanti makin sembunyi. Ayo. Ya, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sebenarnya paparan saya hanya satu slide itu, maka saya ingin jelaskan sedikit dari yang pertama bahwa kalau kita lihat dari gambar yang di sebelah kanan ini, maka sebenarnya ya bentuk piramidanya udah gemuk di tengah. Apa artinya? Indikasi dari bonus demografi sudah mulai nampak begitu. Dan itu artinya butuh ruang, butuh makan, butuh air, butuh energi, butuh sekolah, kesehatan, dan seterusnya. Rumah saya jadikan salah satu yang coba kita sampaikan dalam kegiatan pada hari ini. Next. Maka berikutnya, Bapak Ibu sekalian, peluang kita dan tantangan kita dalam penyelenggaraan inovasi yang ada di Jawa Tengah ini, peluangnya ini karena era revolusi industri 4.0, dan ini sudah menuju pada Society 5.0. Society 5.0 yang kita harapkan mereka dengan spirit kebersamaan, gotong royong, mereka ini sudah bisa menyelesaikan dengan teknologi informasi, kecakapan, pengetahuan di komunitasnya. IPM-nya relatif meningkat, infrastruktur teknologi informasi semakin baik, bonus demografi yang saya ceritakan dan potensi wilayah untuk mendukung daya saingnya bisa kita petakan per sektor bahkan subsektor. Pariwisata, kayak pertanian, industri kreatif yang berkembang cukup pesat. Tantangannya masih ada kemiskinan dan pengangguran, makanya peluang ini dipakai untuk menyelesaikan kolom yang sebelah kanan. Kualitas SDM dan daya saing ekonomi yang kita mesti tingkatkan, mesti di-push dengan peluang-peluang yang ada itu. Termasuk kemandirian pangan dan energi, karena bonus demografi sudah sedemikian, dan sekarang given ini ada di depan mata kita. Dan tentu saja transparansi penyelenggaraan pemerintahan menuju pelayanan yang prima. Karena good governance dan clean government menurut saya itu juga harus menjadi layanan, menjadi basis layanan di antara kita, karena tagline kami itu mboten korupsi, mboten ngapusi.
tidak korupsi, tidak menipu itu bagian dari fundament pemerintahan agar birokrasi berjalan dengan bersih. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, ini dasar hukum kita lompati saja karena kita sebenarnya punya beberapa ketentuan termasuk yang mendorong kreativitas dan inovasi serta penjaringan inovasi masyarakat atau kita sebut Krenova. Nah, ini setiap tahun yang kita dorong secara regulatif agar nanti daerah-daerah, kelompok-kelompok masyarakat turut serta dalam berinovasi dan terdapat 1.256 inovasi masyarakat dan 321 inovasi dari OPD. Yang poin ke-6, implementasi paling bawah ini, Bapak Ibu, inilah yang menjadi tabungan inovasi kita, sehingga ketika kita mau ada lomba dan sebagainya, tinggal kita pilih-pilih saja mana yang mau kita lombakan. Next. Maka berikutnya adalah, ini kita punya satu cara untuk menjelaskan bagaimana inovasi secara pentahelik dilakukan. Mulai dari fasilitas perlindungan haki, lalu pendampingan dan pelatihan, ada juga kemitraan dan kerjasama riset inovasi, seminar call paper termasuk pengembangan teknologi, dan juga ada juga komersialisasi produk link and match termasuk creative financing, ada CSR, ada komunitas inovatif, dan kemudian ada dimensiasi riset dan inovasi termasuk kreativitas dan inovasi masyarakat tadi yang kita masukkan dalam Krenova, lalu inkubator bisnis, hilirisasi. Jadi ada pemerintah yang berperan, baik pusat sampai daerah, akademisi, masyarakat, swasta. Dan inilah yang kita dorong kalau konsep SDGs itu kan no one left behind sebenarnya ya. No one left behind inilah yang coba kita dorong untuk kita bisa menggerakkan inovasi masyarakat. Dan biasanya masyarakat senang banget kalau hasilnya itu dilombakan, dia menang, kita aplikasikan tuh senang banget gitu. Lanjut. Terus kemudian Bapak Ibu, ini adalah rancang bangun dari unsur kebaruan inovasi unggulan. Jadi Jateng Gayeng dandani omah bareng. Jadi Jateng yang asik, yang membahagiakan, ayo bersama-sama memperbaiki rumah yang tidak layak huni. Kita jadikan rumah sehat yang layak huni. Jadi mulai dari pengusulan, ya, ini ada inovasi Jateng Gayeng dandani omah bareng ini, treatmentnya ada aplikasi Simperum, Sistem Informasi Manajemen Perumahan. Inilah yang kita coba dorong untuk mendukung akselerasi penanggulangan kemiskinan yang tadi pagi di Kemdagri juga kita paparkan bagaimana kita mencoba melakukan percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim, wabil khusus di desil 1. Ya. Pelibatan pemangku kepentingan, update, dan akurasi data by name, by address. Sehingga ini ada proses pengusulan, penetapan, perencanaan, terus kemudian penerapan, penganggaran sampai dengan monefnya. Ini satu konsep dari aplikasi Simperum yang kita lakukan. Lanjut. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dari tahapan pelaksanaan inovasi dari unggulan ini? Jadi bagaimana integrasi antara sistem informasi desa yang ada di Jawa Tengah, ya, kemudian kita integrasikan dengan Simperum, dan ada juga data DTKS 4,1 juta jiwa kurang lebih, lalu data rumah tidak layak huninya ada 1,6 juta, validasi mandiri oleh desa, ya, lalu ada scoring yang ada di sana, ada pendanaannya mulai bantuan keuangan yang ada di desa, bantuan stimulan perumahan swadaya PUPR, lalu masuk aplikasi Simperum, kemudian ada capaian penanganan. Sebenarnya ini ya tidak terlalu rumit lah. Mudah-mudahan inovasi ini juga akan bisa membantu meringankan dan kawan-kawan ketika melakukan verifikasi tidak terlalu mudah dan tidak overlap nantinya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira implementasi inovasi unggulan terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrim yang saya ceritakan dan kita coba aplikasikan. Dan tadi pagi kita memaparkan juga kondisi-kondisi ini dan saya sampaikan kepada pemerintah pusat ketika nanti sampai akhir tahun ini kemiskinan ekstrim mesti 0, maka kita sudah punya roadmap-nya. Meskipun saya harus jujur, kayaknya sampai 0 nggak bisa. Ini harus jujur kita. Jangan sampai nanti kita mengatakan beres-beres tapi tidak selesai. Nah, inilah peta yang bisa kita lakukan, dan Simperum ini membantu untuk melakukan verifikasi di kurang lebih 125 desa di 5 kabupaten kota, dan pembelajaran ini yang kita adopt nanti di 2022 agar bisa terjadi akselerasi yang kita lakukan. Lanjut. Terus kemudian, nah ini manfaat apa sih yang bisa kita pakai dari Jateng Gayeng dan Dani Omah Bareng melalui aplikasi Simperum? Mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, ada juga pemenuhan layanan dasar masyarakat atau basic need access begitu,
Dan ini bisa mencakup 7.809 desa yang ada di Jawa Tengah dan 753 kelurahan. Akurasi data RTLH dari 0% bisa menjadi 80%. Mudah-mudahan kalau terbiasa melaksanakan nanti bisa sampai 100%, ya, bisa naiklah dari 80%. Tapi 80% menurut saya sudah angka yang excellent. 0% duplikasi data ini menjadi penting karena makin presisi dan makin akurat sehingga tepat sasaran. Dan efisiensi waktu dari 7 hari menjadi 75 menit yang tadi saya sampaikan dalam video, dan efisiensi biaya menjadi Rp0 karena paperless, nggak perlu pakai apa-apa gitu ya. Dan efisiensi SDM dari 3 menjadi 1 orang. Ini yang kemudian kita memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada, dan alhamdulillah next program ini sudah mulai direplikasi, ada di Provinsi Kalimantan Utara, ada di Kabupaten Blora, ada di Kabupaten Brebes, sehingga harapan kita kalau kemudian hari ini akan bisa dipakai semuanya. Tentu sistem ini tidak begitu saja sempurna, tapi kita masih terus melakukan improvement agar kita bisa lebih baik melayani masyarakat. Mungkin beberapa feature, terus kemudian mungkin harus ada tambahan atau pengurangan, tentu kami senang untuk bisa melakukan. Tapi niatan dari inovasi ini adalah bagaimana inovasi menyelesaikan persoalan yang ada di setiap sektor maupun subsektor yang ada di Jawa Tengah, dan hari ini kita pilih bagaimana berbarengan orang memperbaiki rumah tidak layak huni dengan aplikasi ini. Itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Tabi pun. Yang saya hormati staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri, sekaligus pelaksana harian Kepala Balitbang, Bapak Dr. Eko Prasetyo Purnomo Putro. Yang saya hormati Dirjen Keuangan Bapak Agus Patoni, yang saya hormati Sekretaris Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri Dr. Kurniasih, Sarjana Hukum MSI, dan juga seluruh tim penilai yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga seluruh para nominator yang mengikuti kegiatan pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Yang pertama tentu pemerintah Lampung Barat menyampaikan sebuah apresiasi khusus kepada Kementerian Dalam Negeri, di mana pada tahun 2021 ini kami diberikan kesempatan untuk melakukan paparan terkait dengan inovasi Government Award di tahun 2020. Di tahun 2020 Lampung Barat menempati nominasi nomor 6, dan di tahun 2021 ini tentu kami menginginkan ada peningkatan daripada nominasi tersebut. Kabupaten Lampung Barat memiliki luas wilayah 3.368,14 km persegi, dan luas hutannya terdiri daripada hutan lindung dan juga Taman Nasional Bukit Bar Selatan seluas 126,956,27 hektar. Artinya hampir 64%-nya adalah hutan. Jumlah kecamatan ada 15 kecamatan dan 131 pekon atau desa, dan ada 5 kelurahan dengan jumlah penduduk 300.703 jiwa. Jumlah rumah tangga 277 rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi kita minus 1,14%, pendapatan per kapita 9.970.000. Indeks IPM tahun 2020 67,50, APK tahun 2020 78,43%, jalan mantap 62%, opini BPK 11 kali WTP berturut-turut. Sakip kita mendapatkan nilai B, dan target 2021 ini kita sudah paparan, insya Allah akan mendapatkan nilai BB. Rata-rata lama sekolah kita 8,05 tahun. Visi kita terwujudnya Lampung Barat hebat dan sejahtera. Hebat itu harmonis, elok, berdaya saing, aman, dan takwa. RPJMD 2017-2022 Kabupaten Lampung Barat ada 7 program atau dikenal dengan PITU program. Yang pertama yaitu peningkatan infrastruktur mantap
Yang kedua yaitu penataan Kota Liwa sebagai kota budaya. Yang ketiga yaitu semua bisa melanjutkan sekolah. Yang keempat yaitu pelayanan masyarakat sehat. Yang kelima yaitu mensejahterakan petani. Yang keenam, masyarakat berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Dan yang ketujuh adalah peningkatan iman dan takwa. Dan ada 3 komitmen sebagai bentuk daripada perwujudan 7 program tersebut. Yang pertama yaitu kabupaten literasi. Yang kedua yaitu kabupaten konservasi. Yang ketiga yaitu kabupaten tangguh bencana. 3 komitmen ini mesti ditandatangani oleh seluruh eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 sebelum dilakukan pelantikan. Lampung Barat tahun 2021 ini mengajukan 269 inovasi. 11 inovasi penanganan COVID-19, 23 inovasi pemulihan ekonomi, 26 inovasi jejaring sosial, 27 inovasi tata kelola pemerintahan, 32 inovasi peningkatan IPM, 46 inovasi penurunan kemiskinan, 39 inovasi peningkatan infrastruktur, 67 inovasi sesuai kewenangan daerah. Adapun prioritas inovasi yang pertama yaitu penanganan dan pencegahan penularan COVID-19. Yang berikutnya yaitu percepatan pemulihan ekonomi. Yang berikutnya adalah jaring pengaman sosial. Inovasi penanganan dan pencegahan COVID, yang pertama yaitu PCR test. Dalam bentuk pelopor pemeriksaan PCR untuk kasus COVID-19, waktu dari 15 hari menjadi 3 hari di Rumah Sakit Ali Mudan Umar. Yang berikutnya itu Pekon Tangguh Bencana. Bentuknya adalah membentuk Satgas Penanganan Bencana di tingkat Pekon dan posko di tiap pekon atau desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Yang berikutnya yaitu ambulan hebat yang terintegrasi dengan PSC 1119, terintegrasi seluruh ambulan dengan PSC 19, penanganan tingkat pertama di ambulan hebat. Inovasi pemulihan ekonomi. Yang pertama yaitu usaha lancar berkat KUR, pemberian modal usaha dengan pendampingan dan tanpa anggunan. Yang berikutnya yaitu pangan mandiri dalam bentuk memanfaatkan lahan-lahan yang dimiliki oleh rumah tangga, lahan-lahan sempit dalam rangka menghadapi kesulitan kebutuhan daripada pangan di tengah pandemi COVID-19. Yang berikutnya yaitu wisata kampung kopi atau kampung kopi. Ini merupakan salah satu inovasi daripada pemerintah Kabupaten Lampung Barat, di mana kampung ini merupakan salah satu desa tertinggal atau pekon yang tertinggal. Berkat adanya sebuah inovasi menjadikan sebagai wisata kampung kopi, hari ini desa tersebut menjadi desa berkembang menuju desa maju. Yang berikutnya yaitu pedagang mandiri. Pedagang mandiri ini kita memberikan bantuan-bantuan kepada para pedagang-pedagang kecil ataupun UMKM dalam bentuk gerobak-gerobak kepada para petani, kepada para pedagang untuk mendagangkan daripada hasil dagangannya. Dalam bentuk mungkin bakso ataupun makanan-makanan seperti bakwan, pisang goreng, termasuk juga makanan-makanan lainnya seperti somai. Yang berikutnya yaitu inovasi jaring pengaman sosial. Mengurangi beban orang tua siswa dalam bentuk yaitu bantuan seragam gratis atau yang dikenal dengan PM Serasi, pendidikan merata seragam untuk siswa-siswi. Yang berikutnya yaitu bantuan pangan dengan pendampingan. Yang berikutnya yaitu pemberian makan tambahan pada ibu hamil dan balita. Yang berikutnya yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dampak inovasi di masa pandemi. Kasus COVID-19 terkendali. Pertumbuhan ekonomi terkendali. Laju inflasi masih terkendali. Data bulanan total kasus
18 Maret sampai 31 November 2020. Terkendali kasus COVID-19. Kasus tertinggi di bulan September 2020. Sebanyak 20 kasus yang berasal dari tamu luar daerah dan perjalanan luar daerah Lampung Barat. Yang berikutnya yaitu penurunan signifikan di bulan November berkat penerapan inovasi penanganan COVID. Dampak COVID, pertumbuhan ekonomi masih terkendali, mengalami kontraksi tetapi tidak terlalu tajam. Daerah lain rata-rata terkontraksi minus 2,07%, Lampung Barat minus 1,14%. Dampak penerapan inovasi pemulihan ekonomi. Dampak inovasi, laju inflasi masih terkendali, mengalami kontraksi tapi tidak terlalu tajam. Daerah lain rata-rata terkontraksi 1,68. Penerapan inovasi pemulihan ekonomi dan jejaring sosial. Replikasi. Direplikasi oleh Kabupaten Bengkulu Selatan, Muara Inim, Ogan Ilir, Pesisir Barat. Inovasi pengembangan pariwisata Bengkulu Selatan. Pengembangan inovasi daerah oleh Muara Inim, inovasi berkaitan konservasi Ogan Ilir, inovasi berkaitan dengan perpustakaan pesisir barat. Komitmen terhadap inovasi berkelanjutan, membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, menjadi target dalam RPJMD Perda Nomor 1 Tahun 2018, mencanangkan SOSIS, SAI OPD, SAI Inovasi. 1 OPD, 1 Inovasi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019. PM Indah, Pamong membangun inovasi daerah. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020. PM Intan, Pekon membangun inovasi berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Lampung Barat pada tanggal 4 April 2020 di media sosial bertebaran berita tentang pemakaman korban COVID-19 yang berada di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Berbeda suasana dan kondisinya dengan di beberapa daerah. Kematian yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebelumnya di mana terjadi penolakan di beberapa daerah terkait daripada korban COVID-19. Tetapi di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya di Kecamatan Sekincau, jenazah pria berusia 71 tahun tersebut diterima dengan tangan terbuka. Alih-alih masyarakatnya berdemo, berkaca pinggang dan berteriak menolak atau sekedar menonton, warga setempat justru bergotong royong menggali lubang kubur sekaligus juga ikut menyolatkan daripada jenazah. Ini keren, sangat keren. Saya tergugah. Hal sekeren ini sangat pantas ditulis pendek dan saya posting pada 5 April hampir tengah malam. Pagi Sekincau viral. Sekincau tercatat dibagikan hampir 11.000 kali dan mendapatkan likes hampir 20.000. Bahkan dibagikan hingga lebih 50.000 kali di Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Sekincau juga berjaya. Selama 2-3 hari ia beredar luas di banyak grup. Maka ketika akhir memutuskan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan status masa pandemi ini dalam sebuah buku, tampak ragu saya memilih Sekincau sebagai judulnya. Selain sebagai penggiat, pernah punya status yang viral. Pemilihan Sekincau sebagai judul sekaligus menempatkannya sebagai masterpiece buku. Kutipan kata pengantar penulis buku Yuendra Asdiansah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tim penilai yang kami cintai, demikian paparan yang bisa kami sampaikan. Tetapi yang perlu kami tambahkan sebagai bentuk komitmen daripada pemerintah Lampung Barat untuk membentuk kabupaten sebagai kabupaten yang inovasi. Tahun 2019 kami sudah meresmikan yaitu Sekolah Kopi. Sekolah Kopi ini bukan bersifat formal tetapi dia bersifat non formal. Yang berikutnya juga tahun 2019 juga
kita juga seluruh PEKON atau seluruh desa sebagai bentuk tanggung jawab daripada pemerintah untuk mendukung pencegahan penanganan COVID, seluruh PEKON kita bentuk yang namanya perawat PEKON. Selain bidan desa yang ada di PEKON. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kami akhiri. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah tadi saya sudah menyebut nama Bapak Ibu karena waktunya mungkin yang 15 menit saya akan paparkan selama 13 menit dan 2 menit itu adalah video, berupa video. Dan kami akan memaparkan gambaran umum Kabupaten Bogor juga secara khusus di sini bahwa Kabupaten Bogor ini dengan luas wilayah 298.838 hektar, terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, dengan jumlah penduduk 5,5 juta jiwa, itu terbanyak dan terpadat se-Indonesia, dan sosial dengan tingkat pengangguran terbuka 12,22%, itu sudah menurun dari 14, dan tingkat kependudukan miskin dan IPM juga alhamdulillah laju pertumbuhan juga sudah naik 348. Ini awal, gambaran awal, tapi saya akan memaparkan kaitan dengan masalah COVID dan dampaknya di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor jumlah terkonfirmasi COVID itu ada 47.928. Dan sebelum pandemi ini PDRB Kabupaten Bogor tahun 2019 tertinggi ketiga se-Jawa Barat dan tingkat kemiskinan Kabupaten Bogor terendah ke-8 se-Jawa Barat. Dan setelah pandemi COVID-19 LPE dan PDRB turun yang menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, yaitu jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka mengalami kenaikan ini pada saat kita kena pandemi COVID-19. Kayaknya semua daerah juga mengalami hal yang sama. Jadi ini skala angka-angka naik, laju pertumbuhan juga minus 1,77 disebabkan PDRB mengalami penurunan 0,44% sebagai implikasi PAD turun sebesar 5,5% yang bersumber dari penerimaan pajak yang mengalami penurunan 17,21%. Dan strategi dalam penanganan COVID yaitu menyelamatkan masyarakat Bogor yang terancam COVID melalui sosialisasi dan lain-lain. Lalu penanganan masyarakat sehat terkonfirmasi positif OTG dengan bentuk pusat isolasi sampai ke tingkat desa, dan menangani masyarakat terkonfirmasi positif yang bergejala di 27 rumah sakit, menangani masyarakat yang meninggal karena COVID, dan menangani masalah sosial dan dampak ekonomi. Jadi dalam dukungan anggaran penanganan COVID tahun 2021 sebesar 123.770.607,696 serta anggaran vaksinasi bersumber dari DAU dan DBH sebesar 74.172 juta, serta anggaran penanganan dampak ekonomi sebesar 56.550,30,93838. 56 miliar. Kebijakan kaitan dengan beberapa inovasi yang hari ini harus saya paparkan, yaitu ada dari Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 4 2019, lalu Keputusan Bupati Bogor nomor 360, lalu Peraturan Bupati Bogor nomor 116, dan SK Bupati Bogor tentang tim koordinasi sistem inovasi daerah, juga MOU Bupati dengan UNPAD, yaitu adanya beasiswa untuk 20 ASN program Magister Inovasi Regional ASN. Jadi khusus untuk inovasi daerah kami juga menyekolahkan mereka S2 kerjasama dengan UNPAD. Dan inovasi kesehatan yang akan kami sampaikan ada 4 yang unggulan, tetapi ini ada beberapa dari kami yang disodorkan, yaitu sekitar 199 inovasi. Dari inovasi kesesuaian COVID-19, 65 inovasi sektor kesehatan, 63 inovasi sektor lainnya, inovasi non-COVID-19, 60 inovasi sektor kesehatan, 11 inovasi sektor lainnya, dan inovasi non-digital, 54 sektor kesehatan, 64 sektor lain, dan inovasi digital, 28 sektor kesehatan, dan 56 inovasi sektor. Dan inovasi kesehatan yang kami akan hadirkan yaitu Bogor Pain Center, yaitu inovasi RSUD Ciawi yang bertujuan menangani nyeri yang baik, standar, dan multidisiplin, akan meningkatkan kualitas hidup pasien dan para penderita nyeri, serta untuk mendukung tagline kami yaitu program Sport and Tourism.
Lalu di kesehatan juga ada Lewi Karsa, inovasi RSUD Lewiliang bertujuan melakukan pemantauan aktivitas pos rawat, edukasi general knowledge, dan konsultasi online dengan konselor kepada pasien COVID-19 keluarga atau masyarakat. Lalu Bogor Career Center, inovasi penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan kerja, serta pemagangan. Inovasi ini telah terkoneksi dengan forum HRD, Diskominfo dan 40 kecamatan. Lalu di Graha Prancakarsa untuk sosial, inovasi Dinsos berupa sistem layanan dan rujukan terpadu sebagai upaya pendampingan kepada keluarga anak berkebutuhan khusus, bantuan kegawat daruratan, sandang pangan, dan kesehatan. Kebaharuan, kemanfaatan, dan kewenangan atau replikasi. Inovasi unggulan Bogor Pain Center, kebaharuannya adalah instalasi manajemen nyeri pertama di Indonesia. Lalu yang kedua, pelayanan berbasis online dan website. Kemanfaatannya meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi rasa nyeri pasien, mendukung program sport and tourism, karena beberapa tempat wisata kami juga banyak yang cukup juga rawan ya untuk kecelakaan dan lain sebagainya seperti air terjun atau motorcross dan lain-lain. 333 penderita nyeri mengalami kemajuan kualitas hidup yang terpantau melalui diari nyeri. Dan urusan kesehatan ini menjadi kewenangan dan replikasi atau aplikasi kolaborasi dengan Pemda, YKI, dan LSM, on-job training, perawat nyeri, dan studi banding rumah sakit di Indonesia. Ini sudah menjadi rumah sakit studi banding. Dan yang kedua adalah Lewi Karsa di RSUD Lewiliang. Tadi di Point Center di RSUD Ciawi, karena kami ada punya 4 RSUD di Kabupaten Bogor, 1 lagi sedang dibangun di wilayah Bogor Utara. Untuk inovasi edukasi, Lewi Karsa adalah memonitoring pasien COVID-19 berbasis Android pertama di Indonesia. Terintegrasi dengan sistem manajemen rumah sakit untuk menjamin kerahasiaan pasien. Lalu kemanfaatannya adalah mencegah penyebaran COVID-19, memudahkan edukasi dan monitoring pasien COVID-19 dengan cepat. Ada 1.345 orang isoman, 1.629 orang sembuh, dan 310 orang APS atas permintaan sendiri yang terpantau lewat atau melalui Lewi Karsa. Kewenangannya adalah urusan kesehatan dan replikasi atau kolaborasi aplikasinya, pengembangan aplikasi untuk penyakit lainnya atau non-COVID-19. Yang ketiga adalah Bogor Career Center. Ini di Snaker, inovasi peluang kerja berbasis Android, ini kebaharuannya, dan 3 layanan utama secara komprehensif, yaitu pusat data, pusat informasi, dan pusat layanan ketenagakerjaan. Kemanfaatannya menghubungkan pencari kerja dengan lowongan kerja. 50% pencari kerja yang terdaftar telah tersalurkan ke dunia usaha. Lalu kewenangannya urusan tenaga kerja dan kolaborasi, replikasi aplikasinya, kolaborasi dengan perangkat daerah, Apindo, Serikat Buruh, Bursa Kerja Khusus, Lembaga Pelatihan Keterampilan, Forum HRD, LPTKS, HILSI, dan Kecamatan. Lalu yang keempat adalah Graha Pancakarsa, Dinas Sosial. LRT satu pintu pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan 12 SKPD dan 435 desa kelurahan melalui Puskesos desa atau kelurahan. Berbasis online melalui SIWAK, Sistem Informasi Warga Kesejahteraan Sosial. Kemanfaatannya adalah data akurat, penanganan keluhan lebih cepat, tepat, dan tuntas, mencegah penyimpangan dalam penanganan keluhan masyarakat. Tahun 2021 sebanyak 102.186 masyarakat terlayani dalam pemenuhan keluhan atau kebutuhan masyarakat. Kewenangannya urusan sosial dan sudah menjadi pusat studi banding dari 11 daerah di Indonesia. Dampak inovasi terhadap sosial ekonomi, perubahan indikator makro pada sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kasus COVID-19 di kabupaten menurun drastis. Artinya yang meninggal sudah 0, yang kasus harian pun antara 2-5 orang dari 5,5 juta orang. Dan proporsi rumah tangga berakses internet naik menjadi 8,92%, IPM dari 70,40 poin tahun 2020 naik menjadi 70,48 poin tahun 2021. Artinya naik 0,08 poin. Presentasi penduduk di bawah garis kemiskinan triwulan 3 tahun 2021 naiknya tidak terlalu tinggi, dapat ditekan kenaikannya dari 7,69% menjadi 7,99%. Artinya di Kabupaten Bogor tidak ada kemiskinan ekstrim dan alhamdulillah tidak masuk ke dalam daerah kemiskinan ekstrim. Dan daya beli masyarakat triwulan 3 tahun 2021
memang sedikit menurun, dapat ditekan penurunannya dari 10.370 menjadi 10.315 juta, 10,315 juta per kapital per tahun. Tingkat pengangguran terbuka turun dengan adanya Karir Center tadi dari 14,29% tahun 2020 menjadi 12,22% tahun 2021, turun 2,07%. LPE dari 1,77% tahun 2020 naik menjadi 3,48% tahun 2021, kenaikannya 5,25%. PDRB dari 236,15 triliun rupiah tahun 2020 naik sebesar 245,22 triliun rupiah tahun 2021, naik 9,07 triliun rupiah. Dan beberapa inovasi yang kami tahun ini kita selesaikan, kita sudah laksanakan adalah Samisade, yaitu program 1 miliar 1 desa, yaitu desa mendapat stimulus 1 miliar per desa untuk pembangunan infrastruktur, karena memang untuk desa itu ada 5 menit lagi, Bu. Ya, ada anggarannya itu dikhususkan untuk BLT dan penanganan COVID, sehingga kami memberikan stimulus 1 miliar 1 desa yang harus dimusyawarahkan melalui musyawarah desa dan harus dicermati dari mulai penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan Samisade ini sudah dilaksanakan di 2021 dengan program padat karya. Nah, dari program padat karya inilah turunnya angka pengangguran di Kabupaten Bogor dan naiknya ekonomi di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah di kami sudah melaksanakan di 415 desa. Jadi hanya satu desa yang tidak ikut dalam program ini karena sedang dibangun perumahan di sana yang cukup besar, sehingga belum terlalu memerlukan infrastruktur karena memang sudah dibangun oleh perumahan. Jadi ini yang selama pandemi ini alhamdulillah PAD tidak turun, tetapi APBD turun karena DAK, DAU dan lain-lain juga turun. Jadi insya Allah dengan beberapa inovasi keberlangsungan kami tetap berjalan dengan baik. Dan terakhir ada video yang kami sampaikan dari cuplikan-cuplikan kegiatan dari inovasi tersebut. Silakan. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, dan menerobos ketidakmungkinan. Tidak ada cara lain bahwa inovasi harus terus dilakukan. Dan guna menjawab tantangan pembangunan di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor telah meluncurkan 199 inovasi sampai dengan tahun 2020. Langkah ini diharapkan dapat menjawab tantangan di masa pandemi COVID-19. Inovasi unggulan pemerintah Kabupaten Bogor di era COVID-19 dihadirkan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak hanya pada masa pandemi, tapi juga jangka panjang. Di bidang kesehatan, pertama di Indonesia, RSUD Ciawi berinovasi menghadirkan layanan Bogor Pain Center. Klinik nyeri merupakan hasil inovasi dari RSUD Ciawi berupa instalasi manajemen nyeri atau dikenal dengan Bogor Pain Center. Lewi Karsa adalah salah satu inovasi dan karya nyata dari RSUD Lewiliang untuk melawan wabah COVID-19. Lainnya, di bidang ekonomi, dalam pemulihan ekonomi, pemerintah Kabupaten Bogor selain menggalakkan sektor real, program padat karya melalui 1 miliar 1 desa atau Samisade, pemerintah Kabupaten Bogor juga berkomitmen untuk menyediakan lapangan kerja melalui Bogor Career Center. Bogor Career Center ini tidak hanya memberikan informasi lowongan kerja, tapi juga informasi pelatihan dan pemagangan dari seluruh perusahaan di Kabupaten Bogor dan terkoneksi dengan forum HRD se-Kabupaten Bogor. Dan bidang sosial, Geraha Pancakarsa menjadi one-stop service sebagai pusat informasi dan rujukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Semangat inovasi pemerintah Kabupaten Bogor tidak pernah surut. Krisis menuntut konsolidasi kekuatan daerah untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati tim penilai dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia, Bappenas Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dari Universitas Indonesia, BRIN, Lembaga Administrasi Negara, NCTV, dan terakhir adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak PLH BPP Dr. Eko Prastio Purnomo Putro, dan Sekretaris BPP Kemendagri Dr. Kurniasi SM MSI. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami, pemerintah Kabupaten Muara Enim, untuk memaparkan inovasi yang kami create dari pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Pada kesempatan ini izinkan kami memberikan gambaran umum Kabupaten Muara Enim yang terdiri dari sumber daya manusia, sosial, ekonomi, infrastruktur pemerintahan yang terdiri dari 22 kecamatan, 245 desa definitif, 1 desa persiapan, dan 10 kelurahan. Dengan kondisi keuangan daerah APBD tahun 2021 2.445.406.106.430 rupiah, dengan total PAD 245.552.769.214 rupiah. Sementara opini BPK, kami telah mendapat WTP selama 8 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan 2020. Muara Enim berada di tengah-tengah senter dari Provinsi Sumatera Selatan dan berbatasan dengan 10 kabupaten dengan luas wilayah 7.483,06 km persegi dengan jumlah penduduk 628.661 jiwa dengan tingkat kepadatan 84 jiwa per kilometer persegi. Lanjut. Kami melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Muara Enim ini dengan visi dan misi Kabupaten Muara Enim 2018-2023. Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Dengan misi 7 dan meningkatkan kualitas SDM yang beriman, bertakwa, cerdas, dan mandiri, sampai dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Rakyat sebagaimana yang ada dalam circle. Orang ini berhubung energi dan berwawasan lingkungan. Sampai dengan T yang terakhir, transportasi lancar dan terbuka jalan baru, serta mendukung terwujudnya PSN Tol Muara Enim, Indralaya, dan Palembang. Lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, gambaran umum inovasi Kabupaten Muara Enim. Yang pertama, regulasi dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Sipnas, Iptek, dan seterusnya, sampai dengan keputusan Bupati Muara Enim tentang penetapan penggerak inovasi daerah atau wali inovasi perangkat daerah tahun 2019. Sementara sistem inovasi daerah yang ada di Kabupaten Muara Enim, alhamdulillah kami mendapatkan satu kehormatan menjadi pilot project reformasi birokrasi dari Kementerian PAN-RB Republik Indonesia dan pilot project laboratorium inovasi dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Di mana dalam pelaksanaannya inovasi ini dilakukan oleh Wali Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim, Champion Inovator Kabupaten Muara Enim, perguruan tinggi dan lembaga kelitbangan, dan yang terakhir Dewan Riset Daerah Kabupaten Muara Enim yang dibentuk dengan keputusan Bupati. Lembaga kelitbangan sendiri dilaksanakan dan ditangani oleh unit Litbang yang setara dengan eselon 2 yang merupakan penanggung jawabnya.
Dalam komitmen kami, strategi upaya penerapan inovasi daerah memberikan berbagai penghargaan terhadap inovasi, membuat beberapa regulasi terkait inovasi daerah, apakah itu perda ataupun perkada. Adanya MOU Pusat Jejaring Inovasi Daerah Puja Indah yang berkoordinasi dan bekerja sama dengan Litbang Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga kelitbangan. Dalam hal ini kami berkomitmen memberikan penghargaan bagi inovator. Yang pertama, top 10 inovasi perangkat daerah setiap tahunnya. Inovator terbaik setiap tahunnya. Penghargaan bagi OPD yang berpartisipasi dalam inovasi government award. Penghargaan kepada inovator, kemudian teknologi tetap tepat guna kami lakukan setiap tahunnya. Dari 123 inovasi yang kami lakukan update input, kami pada kesempatan ini menyampaikan 8 inovasi unggulan kami. Yang pertama bunga desa, Bupati Ngantor di desa. Yang kedua Simpapdes. Yang ketiga Panti Rakyat. Yang keempat Ayu Tinting. Yang kelima Kapsul Cinta. Yang keenam Si Kuning Online. Yang ketujuh Mampir Bos. Dan terakhir Madam CSR yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama latar belakang inovasi bunga desa, Bupati Ngantor di desa. Kami merasa bahwa program strategis pemerintah kabupaten haruslah dapat diberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat secara langsung. Dan di samping itu, keputusan Bupati nomor 9 KPTS/2 Romawi 2019 tentang panitia pelaksanaan dan petugas pembinaan mental, spiritual, dan keagamaan. Karena disinilah bentuk kebaharuan inovasi. Sambil melakukan Bupati Ngantor di desa, kami pun melakukan pembinaan mental spiritual kepada masyarakat di desa, di mana pada hari kantor di desa itu dilakukan sholat Jumat bersama masyarakat desa. Dan itu sangat bermanfaat. Yang pertama, masyarakat merasa lebih dekat dengan pemimpin, serta mengetahui program-program strategis yang dapat secara langsung menyampaikan permohonan kepada pemerintah. Yang kedua, perangkat daerah dapat melakukan quick response, respons cepat terhadap permasalahan-permasalahan ada di desa tersebut. Hasil inovasi itu dari tahun 2018 sampai dengan 2020, Bupati sudah ngantor di desa sebanyak 155 desa. 91 desa akan kami selesaikan insya Allah pada akhir sampai dengan akhir masa jabatan November tahun 2023. Yang kedua, bahan masukan bagi penyusunan program dan kebijakan mendatang untuk dimasukkan di dalam kegiatan dan program anggaran tahun anggaran berikutnya. Kemudian hasil inovasi yang tidak kalah pentingnya, kami secara langsung dapat mengetahui secara langsung kondisi infrastruktur yang ada di pedesaan, baik itu jalan, jembatan, bangunan pemerintah, pertanian, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa-desa itu. Lanjut. Yang kedua, inovasi Simpapdes, sistem penjaringan aparatur pemerintah desa. Latar belakangnya Undang-Undang 6 2014 tentang pemerintahan desa. Peraturan Bupati 39 2015 tentang tata cara pemilihan desa. Karena fenomena yang ada adalah penjaringan aparatur pemerintah secara manual yang menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat karena tidak percaya dengan proses penjaringan manual. Oleh karena itu, kami membuat kebaharuan inovasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang manfaatnya telah dirasakan, telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa, BPD, dan perangkat daerah. Hasil inovasi yang telah dan kami lakukan sejak tahun 2017 dan sampai dengan tahun 2021, aplikasi ini sudah kami gunakan untuk pilkada serentak pada tahun 2021 pada 106 desa di 20 kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. Yang kemudian alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan insya Allah pelantikan hasil dari pilkada serentak ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember tahun 2021. Lanjut.
Yang ketiga, inovasi adalah Panti Rakyat, program asuransi kematian untuk rakyat. Program strategis ini latar belakangnya adalah bahwa asuransi kematian bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim dalam rangka salah satu menurunkan tingkat angka kemiskinan. Kebaruan inovasi ini diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim yang bukan ASN, TNI, Polri, dan pegawai negeri, ataupun BUMN dan BUMD. Masyarakat yang terdaftar di polis asuransi akan diberikan santunan kematian sebesar 2.500.000 untuk yang meninggal secara wajar, 5 juta untuk yang meninggal karena kecelakaan. Adapun manfaat inovasi ini tentu akan sangat meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kematian sebagai wujud atensi dan perhatian pemerintah daerah kepada keluarga miskin. Hasil inovasinya terbukti, penduduk yang di-cover asuransi kematian di tahun 2019 sebanyak 568.897 jiwa. Tahun 2020 sebanyak 500.773 jiwa. Jumlah peserta asuransi kematian mengajukan klaim sebanyak 2.726 jiwa pada Juni 2021 atau setara dengan 6.932.500.000 rupiah. Lanjut. Ayu Ting Ting adalah inovasi kami salah satu di bidang kesehatan. Ayu Ting Ting adalah ayu cegah stunting dengan parenting. Adapun latar belakangnya adalah target RPJMN 2020-2024 karena Kabupaten Muara Enim tahun 2019 termasuk sebagai lokus stunting. Tinggi angka stunting ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan ibu tentang stunting, bagaimana pengaruhnya tumbuh kembang anak dan bagaimana cara pencegahan penanggulangannya masih sangat kurang. Peningkatan pengetahuan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki anak balita tentang stunting dari berbagai disiplin ibu. Kebaruan inovasi ini adalah kolaborasi, kerjasama sinergi antara tim penggerak PKK dengan pemerintah daerah, organisasi profesi dan masyarakat. Pemberian edukasi cegah stunting kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki anak balita dari berbagai disiplin ilmu dilakukan berkala, continue, sustain secara offline dan online selama masa pandemi COVID-19 ini. Manfaat yang kami rasakan dengan inovasi ini dapat memberikan edukasi yang maksimal kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang punya anak balita tentang stunting, dan tentu hasilnya akan menurunkan angka stunting itu sendiri. Hasil inovasinya yang kami rasakan. Sekarang ibu hamil dapat mengantisipasi agar anak yang dikandungnya lahir dengan kondisi sehat dan normal. Ibu menyusui dapat mengerti bahwa ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan perkembangan bayinya. Yang ketiga, proof angka kasus balita stunting turun. Sejak Ayu Ting Ting ini kami launching, kasus stunting balita turun dari 7,4% menjadi 3,9%. Lanjut. Inovasi kapsul cinta, kelas ibu hamil keluarga, cerdas ibu bersalin tetap bahagia. Latar belakangnya ada di satu kecamatan Sendo Darat Ulu, di belahan dataran tinggi Kabupaten Muara Enim. Di sana ada satu fenomena kultur di mana masyarakat lebih banyak yang ingin melakukan persalinan di rumah. Tercatat di tahun 2017 paling tidak 364 persalinan di rumah dan hanya 1 persalinan di fasilitas kesehatan. Kebaharuan inovasi ini adalah membangun kesadaran masyarakat dengan mindset bagaimana bisa memanfaatkan kelas ibu hamil yang dimodifikasi dengan mengikutsertakan suami. Meraje itu adalah tokoh-tokoh masyarakat dan anggota keluarga lainnya. Dalam kelas ibu hamil dengan materi tentang perawatan kehamilan persalinan, nifas, perawatan bayi, mitos kehamilan, keluarga berencana, pasca persalinan, dan akta kelahiran yang diselenggarakan oleh puskesmas setiap 3 bulan sekali. Kemudian kami juga memberikan reward kepada dukun beranak, parayi, ataupun suami yang berhasil mengajak ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan. Dan ternyata manfaat inovasinya luar biasa. Kami mampu mengubah mindset pola pikir masyarakat sehingga ibu hamil mau melahirkan sekarang di fasilitas kesehatan.
Yang kedua, meningkatnya partisipasi aktif suami sekarang secara sukarela dan anggota keluarga dalam memanfaatkan kelas ibu hamil yang diselenggarakan oleh Puskesmas Pajar Bulan, Kecamatan Semendo Darat Hulu. Yang ketiga, meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, terutama kesehatan ibu hamil dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu moderator, yang terhormat Bapak Ibu tim penilai, yang saya hormati Bapak Ibu nominator IGA Departemen Dalam Negeri. Izinkan saya yang pertama sekali menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas diberikannya kesempatan kepada Kabupaten Dagilir masuk nominasi dalam IGA tahun 2021 ini. Terbang sekawan burung merpati, angin berhembus dengan semilir. Izinkan saya menyampaikan presentasi tentang inovasi daerah Kabupaten Indagri Hilir. Kabupaten Indagri Hilir merupakan salah satu kabupaten dari 12 kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Berada di wilayah pesisir bagian selatan Provinsi Riau, yang merupakan dataran rendah dan berada pada daerah aliran Sungai Indragiri dan sungai-sungai lainnya yang membentang. Dengan luas wilayah lebih kurang 18.812,94 km. Didominasi oleh dataran rendah sekitar 92,54%. Dengan jumlah penduduk 749.813 jiwa yang terdiri dari 20 kecamatan dan 236 desa dan kelurahan. Tantangan yang kami hadapi dalam melaksanakan pembangunan. Yang pertama, Kabupaten Indagri Hilir merupakan daerah pasang surut yang berada di sekitar aliran sungai. Kedua, jarak antara desa, kecamatan, dan ke ibu kota kabupaten yang cukup jauh dan terpisah oleh sungai serta pulau-pulau, sehingga masih banyak daerah yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi air. Ketiga, sebagian besar wilayah Kabupaten Dagilir merupakan dataran rendah dengan tanah yang bergambut. Yang keempat, luas lahan gambut di Kabupaten Dagilir seluas 1.181.332 hektar atau sekitar 20% dari total lahan gambut yang ada di Provinsi Riau. Memiliki potensi kerawanan terbesar kebakaran hutan dan lahan gambut, sehingga perlu dilakukan upaya yang inovatif untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran tersebut. Peluang Kabupaten Dagilir merupakan daerah pengembangan ekonomi Provinsi Riau bagian selatan. Berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menjadi salah satu pintu gerbang masuk ke wilayah Provinsi Riau. Kabupaten Dagilir merupakan kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa yang terluas di Indonesia, malahan di dunia, dengan luas sekitar 11,78% dari luas kebun kelapa secara nasional. Untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan dari karakteristik wilayah tersebut, pemerintah Kabupaten Dagilir membuat terobosan-terobosan yang inovatif dan meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta pengembangan potensi daerah dan peningkatan pendapatan daerah. Di tahun 2020 ini, Kabupaten Dagilir melaporkan inovasi unggulan sebanyak 68 inovasi yang menjadi kewenangan dari Kabupaten Dagilir, yaitu 36 inovasi pelayanan publik, 17 inovasi tata kelola pemerintahan, dan 15 inovasi bentuk lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Dari 68 inovasi yang kami laporkan bersama ini akan kami presentasikan 8 inovasi sebagai berikut. Pertama, nasi uduk Inhale.
Sederhana sekali urus administrasi kependudukan di Kabupaten Negeri Hilir. Tujuannya untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan dokumen kependudukan bagi warga masyarakat Kabupaten Negeri Hilir. Sejak Januari 2020, pengurusan administrasi kependudukan cukup dilakukan di kantor desa dan kelurahan saja. Segala persyaratan akan dikirim oleh operator desa, kelurahan ke operator Disduk Capil di kabupaten dengan memanfaatkan layanan WhatsApp melalui grup WhatsApp Nasi Uduk Inhil. Selanjutnya, operator Disduk Capil mengirimkan file Aminduk tersebut ke operator desa, kelurahan, dan kecamatan untuk dicetak dan diserahkan kepada masyarakat secara gratis. Hingga November tahun 2021 ini, layanan Nasi Uduk ini sudah dimanfaatkan oleh 43.700 warga masyarakat. Alhamdulillah, inovasi ini juga sudah mendapatkan apresiasi dari Direktur Bina Aparatur Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada acara Ngopi Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kedua, inovasi pos pelayanan terpadu satu atap Babinsa dan Babin Kamtibmas. Tujuannya mewujudkan pelayanan publik yang kompleks, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel di desa. Mewujudkan sinergitas kerja antara pemerintah desa, TNI, Polri, dan masyarakat. Dasar lahirnya inovasi ini, pelayanan masyarakat desa yang berhubungan dengan tugas kepolisian dan TNI terkendala dengan jarak tempuh yang jauh ke ibu kota kecamatan, termasuk juga ke ibu kota kabupaten. Produk inovasi dan manfaat telah dibangunnya 60 pos pelayanan terpadu untuk Babinsa dan Babin Kamtibmas satu atap. Program ini alhamdulillah telah mendapat penghargaan dari Kapolri dan mendapat penghargaan dari Kodam 1 Bukit Barisan. Ketiga, inovasi teman sehati. Kecamatan Tanah Merah menjemput pelayanan kesehatan daerah pesisir stunting yang merupakan bagian dari gerakan satu hati di Kabupaten Negeri Hilir. Dasar lahirnya inovasi ini karena masih tingginya kasus stunting, gizi kurang, gizi buruk di tahun 2019, yakni 139 kasus yang ada di Kecamatan Tanah Merah. Perubahan yang dilakukan pada tahun 2020, Camat Tanah Merah membentuk tim koordinasi yang beranggotakan unsur pimpinan kecamatan, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa dan kelurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan jemput bola. Mendirikan pos stunting di ibu kota kecamatan dan desa serta kelurahan, serta menyediakan kontak layanan online berupa kontak telepon dan WhatsApp. Kemanfaatan tahun 2021 ini sudah ditangani 109 kasus stunting dan lain-lain. Kemudian inovasi ini juga alhamdulillah sudah dikunjungi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri wilayah Sumatera beserta juga dari pemerintah Provinsi Riau. Keempat, inovasi Puspa Berseri, Puskesmas Peduli Aid, masyarakat sehat dan mandiri. Dasar lahirnya inovasi ini karena masih terdapatnya rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan khususnya untuk HIV/AIDS. Perubahan yang dilakukan, pendirian pelayanan Puskesmas Peduli AIDS melalui program Posyandu Begempil. Kemudian kegiatan dilakukan setiap tanggal 10 setiap bulannya melalui kegiatan study club dan penyuluhan, pemeriksaan dasar, pemeriksaan labor, konseling, dan pengobatan. Kemudian Posyandu Begempil ini merupakan satu-satunya program layanan Posyandu ODA di Indonesia. Kemanfaatan, di tahun 2019 telah ada 890 orang yang tes HIV dengan penemuan 6 orang positif HIV dan 34 orang penderita HIV yang dapat di-antiretroviral untuk mengendalikan infeksi HIV. Kemudian jumlah ibu hamil tes HIV/AIDS tahun 2019 sebanyak 583 orang.
Selanjutnya yang kelima, inovasi Pidada Inhil. Peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Indagiri Hilir. Dasar lahirnya inovasi karena belum terjadi peningkatan yang signifikan dalam penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, khususnya pada sektor PBB dan BPHTB. Serta memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak daerah kepada masyarakat melalui EPAD Kabupaten Indagiri Hilir. Perubahan yang dilakukan yaitu kerjasama dengan Bank Riau Kepri dengan integrasi pembayaran secara host to host yang menghubungkan server dengan server satu dengan server yang lainnya. Kemudian tersedia kanal pembayaran pajak secara elektronik dan digital melalui ATM Bank Riau Kepri, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Alfamart, dan sebagainya. Kemudian pembayaran pajak dapat dilakukan juga di PT Pos Indonesia. Kemanfaatan yaitu peningkatan pendapatan EBPHTB hingga 774,57% di tahun 2020. Kemudian capaian penerimaan PBB juga menjadi meningkat hingga 3,5% di tahun 2020. Kemudian yang keenam, inovasi lapor URC saja. Layanan pengaduan online rakyat, unit reaksi cepat Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Indagiri Hilir. Perubahan yang dilakukan, membentuk unit reaksi cepat dengan lugas, tegas, humanis, dan profesional. Kemudian tersedianya layanan pengaduan online. Kemanfaatan, menurunnya angka pelanggaran Kamtibmas dikarenakan unit reaksi cepat Satpol PP Kabupaten Indagiri Hilir selalu melakukan patroli dan pembinaan dalam penegakan peraturan daerah. Ketujuh, inovasi Gambas Cek Minah. Gambut basah cegah kebakaran lahan masyarakat Indagiri Hilir. Dasar lahirnya inovasi ini karena yang pertama luas lahan gambut yang terbesar di Provinsi Riau. Kemudian terdapatnya hotspot yang tinggi di Kabupaten Indagiri Hilir pada tahun 2019, yaitu sebanyak 732 hotspot. Perubahan yang dilakukan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat juga kepada perusahaan, kemudian membangun skat kanal untuk menaikkan daya simpan atau retensi air pada badan kanal dan sekitarnya. Kemudian bekerja sama dengan International Fund for Agricultural Development, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian masyarakat sekitar, kemudian pemerintah desa dan kelurahan, serta pemerintah kecamatan. Pemanfaatan telah dibangun 58 skat kanal di 6 desa pada tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 yakni hanya terdapat 13 hotspot. Terakhir yang ke-8, pengembangan potensi kelapa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani kelapa di Kabupaten Indagiri Hilir melalui inovasi. Inovasi Inhil terbilang, Indagiri Hilir terdapat bibit kelapa Sri Gemilang. BUMD PT Kelapa Indagiri Hilir Gemilang untuk stabilitas harga kelapa di Kabupaten Indagiri Hilir. Dasar lahirnya inovasi ini karena perkebunan kelapa terluas di Indonesia dan di dunia. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan kelapa, juga karena belum stabilnya harga kelapa di Kabupaten Indagiri Hilir. Perubahan yang dilakukan, melakukan penelitian dan menemukan varietas unggul kelapa dalam dan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Kelapa Duta Palma Manado serta pemerintah Provinsi Riau. Kemudian kemanfaatan, alhamdulillah lahirnya varietas kelapa Sri Gemilang, yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Pertanian dengan jumlah produktivitas 2,8 ton kopra per hektar per tahun. Kemudian artinya jauh lebih tinggi dari kelapa nasional sebesar 1,1 ton kopra per hektar per tahun. Kemudian kita juga meluncurkan
aplikasi jual beli kelapa atau Kopra dengan nama Tedar Kopra berbasis Android untuk mempermudah pelaku usaha dan masyarakat petani kelapa dalam melakukan transaksi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan mohon izin kalau ada waktu kami akan menampilkan video. Bisa tampilkan videonya. Semenjak ada layanan ini, kami merasa senang, gembira, dan mengucapkan terima kasih karena pengurusan akta kelahiran ini kami tidak lagi repot-repot ke tembilahan. Biasanya kalau kami pergi ke sana membutuhkan waktu 1 hari dan cukup banyak biaya. Inovasi nasi uduk untuk menunjang kinerja kami di sini dan mempermudah masyarakat untuk melapor maupun segala hal tindak kriminal yang ada atau pembuatan kehilangan KTP atau KK dan lainnya. Saya selaku Babinsa Desa Danau Pulau Indah mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Pemda Kabupaten Indragiri Hilir telah membangun pos terpadu Babinsa dengan Babin Kamtibmas sehingga kami dapat dengan mudah. Sebagai daerah penyumbang kerawanan terbesar dari kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat sebuah inovasi, Gambas Cek Minah, gambut basah, cegah kebakaran lahan, masyarakat Indragiri Hilir. Sebuah gerakan masyarakat yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir. Upaya meminimalisir angka kerusakan dan kebakaran ekosistem gambut melalui penerapan pembangunan sekat kanal di parit dan aliran sungai yang berada pada kawasan rawan kebakaran, bertujuan meningkatkan daya simpan air atau retensi. Posyandu Bougainville, Puspa Berseri, Puskesmas Peduli Aid, Masyarakat Sehat dan Mandiri, merupakan program inovasi posyandu khusus ODA yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Paling kita lihat itu produktivitasnya mencapai sekitar 2,84 ton kopra per hektar per tahun. Ini tentunya jauh melebihi dari produktivitas kelapa nasional bahkan yang saat ini baru sekitar 1,11 ton kopra per hektar per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin kami dari Kabupaten Wonogiri untuk memaparkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Yang pertama kami akan menyaturkan bahwa secara geografis Kabupaten Wonogiri berada pada wilayah Jawa Tengah paling selatan, berbatasan dengan Yogyakarta dan Jawa Timur. Atas kondisi itu potensinya cukup luar biasa karena saat sekarang sudah terselesaikan pembangunan jalur lintas selatan dan jalur lintas utara. Yang ke depan kalau ini dimanajerial dengan baik, tentu akan menjadi potensi ekonomi yang cukup strategis. Yang kedua, Kabupaten Wonogiri juga memiliki satu potensi waduk yang cukup menggembirakan dan cukup representatif karena satu fungsi dari Waduk Gajah Mungkur ini saat sekarang menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Wonogiri. Dengan luas area yang dikelola sebagai area wisata 10,9 hektar, tetapi hasil konsultasi kami dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, alhamdulillah Wonogiri mendapatkan perhatian khusus sehingga ada perluasan konsep penataan wisata dari 10,9 hektar menjadi 115 hektar dan ke depan akan menjadi Lakebrown Park dan ini menjadi destinasi wisata andalan Kabupaten Wonogiri. Terlepas dari fungsi-fungsi destinasi wisata, Gajah Mungkur juga dijadikan satu upaya pemenuhan sistem pengalihan air minum regional Woso-Sukas yang ini ke depan akan menjadi satu potensi yang sangat strategis bagi Kabupaten Wonogiri.
Yang ketiga, secara geografis kami juga dianugerahi 18 pantai di wilayah selatan Kabupaten Wonogiri. Ini tantangan buat kami ke depan karena sampai hari ini kami belum bisa mengoptimalkan potensi-potensi destinasi wisata ini dengan baik. Maka ke depan kami akan fokus untuk menciptakan inovasi-inovasi untuk optimalisasi potensi 18 pantai di wilayah selatan. Potensi yang keempat, atas kebijakan pemerintah pusat, Wonogiri dijadikan satu pembangunan proyek strategis nasional dengan dibangunnya Waduk Pidekso yang berada di Kecamatan Giriwoyo. Waduk ini mempunyai kapasitas daya tampung 1,3 juta meter kubik dan berpotensi untuk Wonogiri ke depan mempunyai potensi air baku 300 liter per detik dan akan merubah lahan pertanian tada hujan menjadi lahan pertanian teknis 1.500 hektar. Maka 2 atau 3 potensi ini ke depan akan menjadikan Wonogiri mempunyai satu peluang untuk lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Bentang alam kawasan khas menjadi ciri khas Kabupaten Wonogiri. Ada 14.223 hektar beserta Museum Khas Dunia dengan 6 geosit gua yang berada di wilayah selatan kami. UNESCO sudah menetapkan sebagai Global Geopark yang ini tentu menjadi destinasi yang sangat cantik, sangat strategis bagi salah satu upaya peningkatan potensi Kabupaten Wonogiri. Dewan Juri yang terhormat, atas beberapa potensi yang sudah kami paparkan, mohon izin untuk kami bisa menayangkan video potensi Kabupaten Wonogiri. Dewan Juri yang terhormat, itu sepenggal potensi Wonogiri yang kami tampilkan dalam sebuah video. Maka atas potensi itu, kami atas nama pemerintah Kabupaten Wonogiri tentu mempunyai satu komitmen untuk bisa mengejawantahkan potensi-potensi itu dalam rangka merubah Wonogiri menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Maka kami tuangkan pada RPJPD kami, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri, yang kami aktualisasi menjadi Wonogiri yang sejahtera, Wonogiri yang demokratis, dan Wonogiri yang berdaya saing. Kami masuk pada periodisasi kedua sebagai jabatan Bupati, maka visi kami untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri menerapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periodisasi 2021-2026. Visi yang kami usung adalah maju, mandiri, dan sejahtera yang kami terjemahkan dalam satu misi, mewujudkan Wonogiri dengan sesanti Go Nyawiji, sesarengan Wonogiri. Sesarengan bangun Wonogiri. Aktualisasi dari visi tersebut, secara tata pemerintahan, kami mengejawantahkan pada aspek pelayanan umum, di dalamnya ada 161 indikator, dan aspek daya saing daerah, yang di dalamnya ada 13 indikator, dan yang ketiga adalah aspek kesejahteraan masyarakat, ada 16 indikator. 3 aspek ini tentu saling
terkorelasi yang nanti akan melahirkan pengukuran strategis dan inovasi daerah. Inovasi yang kami ciptakan dalam menjawab 6 klaster yang sudah kami siapkan, tentu yang pertama bagaimana 309 inovasi dalam pembangunan daerah sudah kami tuangkan pada peraturan Bupati nomor 96 tahun 2020. Di dalamnya menerjemahkan, mengklaster, mendefinisikan untuk Wonogiri menuju Pinter Rakyate. Dalam Wonogiri Pinter Rakyate ada beberapa inovasi-inovasi sebagai unggulan kami. Salah satunya adalah beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan kebijakan-kebijakan lain yang berorientasi untuk peningkatan derajat pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Klaster yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Upaya kami melakukan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, kami aktualisasi dengan sistem Sitampan dan Hadirku, dan sistem-sistem aplikasi yang lain yang ini mewujudkan representasi niat dan komitmen kami menuju reformasi birokrasi. Mengurangi angka kemiskinan juga menjadi satu prioritas kami, maka kami melahirkan inovasi-inovasi dengan rumah kreatif, Super Genjet, dan Sirindamini. Ini menjadi satu sinergisitas dan komitmen kami untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Yang keempat adalah klaster untuk pemenuhan sarana dan prasarana dasar. Tentu pembangunan infrastruktur publik yang sudah kami selesaikan. Sebagai contoh, kami sudah menyelesaikan 1038 km jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Wonogiri. Dewan Juri yang terhormat, untuk lebih memprioritaskan klaster-klaster inovasi kami mencoba untuk menyampaikan inovasi pendidikan berkaitan dengan mahasiswa berprestasi. Dilatar belakangi dengan rendahnya IPM di Kabupaten Wonogiri, maka kebijakan kami tentu untuk mengambil kebijakan yang progresif, yang bertujuan untuk memberikan jaminan akan terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang tidak berdiskriminatif, dan pada akhirnya menjadi satu kontribusi yang cukup luar biasa dengan adanya program APRES. Yang selanjutnya, kami juga berkonsentrasi untuk penyelesaian persoalan-persoalan kesehatan di Kabupaten Wonogiri. Secara khusus, stunting menjadi target prioritas nasional. Maka kami melahirkan inovasi-inovasi dalam rangka menurunkan angka stunting. Prevalensi stunting di Kabupaten Wonogiri cukup menggembirakan. Pada tahun 2016 di angka 25%, alhamdulillah secara berkelanjutan turun cukup signifikan, agak sedikit terkontraksi karena saat sekarang berada pada kondisi pandemi. Penurunannya tidak begitu signifikan, tetapi dari angka yang kami tampilkan, kita bisa melihat bahwa ada penurunan stunting yang cukup signifikan. Program stunting yang kami lakukan, goalnya adalah mencapai 0% stunting di Kabupaten Wonogiri. Klaster tata kelola organisasi perangkat daerah dengan Siridamini, kami tujukan untuk bagaimana memproteksi potensi pertanian yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kami berkolaborasi dengan para petani milenial kami, sehingga bisa memanfaatkan resi gudang yang mangkrak. Bahkan beberapa waktu yang lalu atas operasional yang diselenggarakan berkolaborasi pemerintah dengan para petani milenial, pengelolaan resi gudang kami terbaik di tingkat nasional. Di luar proses itu, ada proses ketahanan pangan yang angkanya cukup menggembirakan. Di era COVID ini kami berada pada kondisi yang menggembirakan, dan inovasi yang selanjutnya berkaitan dengan pemberdayaan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Melahirkan program yang senapas dengan upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. BUMD kami di BPR BKK kami melaunching program simpanan pelajar anak yatim berkahi sukses. Artinya apa? Seluruh donatur yang ada di BPR BKK kami dorong untuk berpartisipasi agar supaya ada kepekaan, ada kepedulian, ada sensitivitas, sehingga dari
saldo yang dikelola berpotensi untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dari itu, kami bisa menyampaikan bahwa dampak ekosistem inovasi daerah yang kami lakukan merubah posisi kami dari angka kemiskinan. Terjadi penurunan yang cukup signifikan. Dari angka 13,12%, sekarang berada di angka 10,25%. Dari penilaian indeks pembangunan gender, sebelumnya 89,07, sekarang di angka 91,08. Indeks pembangunan manusia yang awalnya 67,76, dengan program perbaikan pendidikan, sekarang berada di angka 70,9. Peningkatan terhadap nilai kepuasan publik juga mempunyai satu angka yang cukup menggembirakan karena terjadi peningkatan yang cukup luar biasa. SAKIP sebagai indikator akuntabilitas tata kinerja institusi pemerintah yang sebelumnya nilai SAKIP kami C, sekarang sudah di BB. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi cukup stabil di era COVID dari 5,32 sekarang berada di 5,41%. Inflasi yang di sebelumnya 2,1, saat sekarang BPS melaunching inflasi kami di atas 1,38. Penurunan dari tingkat pengangguran terbuka dari sistem inovasi yang kami selenggarakan sebelumnya di 3,2 dan sekarang pada tingkat pengangguran terbuka 2,54 dan angka ini menurut BPS adalah terendah se-Jawa Tengah. IKLH berkaitan dengan indeks kualitas lingkungan hidup sebelumnya di angka 32, sesudahnya di angka 72,38. Karena kami berhasil mengelola potensi air bersih dengan kualifikasi terbaik se-Jawa Tengah. Peningkatan indeks ketahanan pangan yang sebelumnya 81,83 karena di pertanian kami sekarang surplus di angka 157.000 ton, pada akhirnya merubah indeks ketahanan pangan kami dari 86,55. Demikian Dewan Juri yang terhormat, beberapa potensi yang bisa kami aturkan pada kesempatan ini. Ada beberapa video tadi yang kami tampilkan. Untuk itu kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang terhormat.